Halo semuanya, kembali lagi di channel Ivan Ray. Sebelumnya gue minta maaf karena gue udah lama banget ya nggak bikin review Genie. Dan anak gue kebetulan lagi sakit gejala tipes. Dan ya syukur alhamdulillah sekarang udah mendingan, tinggal batuk pileknya. Anyway, langsung kita bahas aja. Ini adalah Genie Oh Genie episode 190. Judulnya Kolar Ajaib guys. Langsung kita lihat. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke scene awal. Ini berada di kantor bos dan Genie nyampe duluan. Jaka dan Bagas menyusul. Jadi Jaka sama Bagas ini mau minjem uang. Biasalah, mereka ini selalu minjem ya sama si bosnya. Dan ternyata si bos tidak ada di kantor. Akhirnya di kantor ini ada telepon dan ternyata itu adalah si bos sendiri yang nelfon. Nah, di sini si bos lagi-lagi punya rencana busuk. Bukan rencana busuk sih. Pokoknya ini kebiasaan dia. Sampai si Jaka ini bilang si bos ini nggak sembuh-sembuh dari penyakitnya gitu loh. Jadi bos ini punya penyakit yang bener-bener susah banget dihilangkan, yaitu mengintip. Jadi bos Baroto ini suka banget mengintip perempuan ya. Perempuan lagi mandi, lagi ngapain, kayak pokoknya diintip aja terus. Suka banget sama ngintip ya. Nah, si bos ini sengaja mengundang Jaka sama Bagas itu ke rumahnya karena istrinya mau pergi. Jadi dia mau berbagi hiburan lah. Jadi sama-sama mengintip lah gitu. Walaupun sebenarnya Bagas sama Jaka ini pengen minjem duit ya. Tapi karena Pak Baroto adalah bosnya, jadi mau nggak mau Jaka dan Bagas itu datang ke rumahnya si bos. Dan pada saat si Jaka menelpon itu kedengaran sama Genie kalau si bos punya rencana mau mengintip. Jadi Genie mengingatkan sama Bagas, awas ya kalau kamu sampai mengintip gitu. Jadi benar-benar diwanti-wanti jangan ikutan sama si bos. Lanjut ke scene berikutnya. Di sini terlihat istrinya Pak Bos mengingatkan sama dua perempuan yang kos di rumahnya Pak Baroto ya. Jadi benar-benar diwanti-wanti hati-hati. Dan akhirnya pun si istrinya si bos ini benar-benar mau pergi. Dan ternyata memang istri bos ini sudah tahu ya kalau kebiasaan suaminya itu Pak Baroto itu suka mengintip. Jadi diwanti-wanti juga kalau sampai mengintip si bos yang akan keluar dari rumah itu guys. Tapi kalau dilihat sih istrinya si bos ini baik juga ya, maksudnya masih memaklumin ya kalau ternyata suaminya suka mengintip gitu. Ada kali ya istri kayak gitu. Kalau zaman sekarang udah langsung dilaporin, langsung dicerain deh. Setelah Bagas dan Jaka ini sampai rumahnya Pak Baroto, dan ternyata di situ si bos ini malah mau menjelaskan peraturan intip mengintip guys, bukan masalah hutang ya. Kalau masalah hutang kan udah tahu. Jadi si bos ini mau menjelaskan masalah intip mengintip. Jadi ada cara-caranya gitulah. Gila. Dan di sini pun terlihat Bagas itu tidak mau ikut campur ya, karena Genie sudah mengingatkan sebelumnya dan jangan sampai ikut-ikutan gitu loh. Dan si bos juga bilang ke Bagas dan Jaka ini kalau mereka tidak mengintip, apa yang tidak ikut mengintip permohonan pinjam uangnya ditolak. emang kesempatan dalam kesempitan. Bos itu pengen ngintip tuh ada temennya, jadi kalau ketahuan nggak sendirian gitu. Nah di sini pun lagi-lagi di saat Bagas ini sudah tidak ingin mengintip ya, si bos ini mencontohkan mengiming-imingin dengan mengeluarkan uang supaya akhirnya Bagas tuh bisa ikut mengintip juga. Kalau Jaka sih emang dia nggak ada siapa-siapa ya, artinya ya masa bodo amat, yang penting gue dapat pinjaman duit gitu loh. Kalau Bagas ini benar-benar menjaga hubungannya dengan Genie, dan dia sudah bilang cari pinjaman di tempat lain aja. Dan setelah Bagas pulang, ini Genie ini malah ngasih pidato sama Bagas gitu loh, bahwa penyakitnya Pak Baroto ini bisa menular gitu loh. Bagas yang benar-benar butuh uang, jadi dia merasa yang diomongin Genie itu gak ada gunanya buat dia, karena sebenarnya Bagas ini memang pengen dapat uang ya, dapat uang pinjaman. Sementara dia udah bingung, makanya si Bagas benar-benar gak mau dengerin Genie gitu.
Dan Bagas Jadi nih gini lagi ngomong mikir panjang-panjang juga, tadi, gue kamu nggak dapat dengerin ya? pinjaman dari mana ya. Dan akhirnya si Bagas ini punya rencana dengan Jini ya, eh, akan menyembuhkan penyakitnya Pak Baroto, tapi bisa mendapatkan pinjaman uang juga. Ya pokoknya dapat uang lah. Nah sekarang masuk ke scene Pak Baroto dan Jaka ini mau mengintip. Oh gila. Dan Pak Baroto benar-benar menyiapkan memakai sapu tangan supaya tidak meninggalkan sidik jari ya. Dan Pak Baroto udah tahu lah jam-jamnya anak kosnya keluar, mandinya kapan, itu dia udah tahu. Dan sengaja supaya Pak Baroto ini tidak ketahuan mengintip, akhirnya kamar mandi yang di atas tuh dirusak dengan tujuan ya supaya mereka berdua ini mandinya di bawah. Dan Pak Baroto tidak apa ya, alibinya cukup kuat lah kalau dia di bawah. Artinya dia tidak main di atas karena mereka yang nginep ini tidurnya di atas. Sementara Pak Baroto ini tidurnya di bawah begitu. Jadi kalau di bawah itu kamar mandinya pun juga bisa diintip mungkin ya, lebih gampang untuk mengintip. Makanya Pak Baroto merencanakan seperti itu. Oke, di saat dua perempuan yang ngekos di tempat Pak Baroto ini sudah memasuki kamar mandi, nah mereka ini ternyata memang udah tahu kan, udah diingetin sama istrinya si bos kalau suaminya suka ngintip gitu loh. Jadi bener-bener bener-bener apa ya, ketakutan mau mandi, nah, takutnya ada yang ngintip gitu ya. Sementara mereka belum tahu ya, mereka nggak tahu kalau Pak Baroto ini pergi apa enggak gitu. Dan di sini terlihat ya Pak Baroto sudah menyiapkan tangga dan siap untuk mengintip. Nah pada saat mau mengintip ini tiba-tiba si Jaka ini kayak sesak nafas ya. Mungkin dia baru pertama kali dan si bos menjelaskan di sini kalau pertama-tama mengintip itu memang rasanya seperti itu ya, deg-degan, takutnya minta ampun atau ya pokoknya begitulah, sampai si bos ini bawa oksigen untuk supaya nafasnya nggak sesek ya. Jadi dia benar-benar prepare banget. Dan di saat Jaka ini sedang menghirup oksigen ya, karena dia udah kayak sesak nafas, ternyata dia malah jatuh, malah kebanyakan ngisepnya. Jadi dia tiba-tiba terjatuh, gubrak, dan akhirnya pasti kedengaran sama yang lagi mandi ya. Dan ternyata dua perempuan ini tahu kalau Pak Baroto ternyata mau ngintip dengan si Jaka dan mengancam akan bilang ini sama ibu gitu. Parah ya, ini hobi yang benar-benar mendarah daging sama Pak Baroto ya. Bukan hobi lagi, ini emang sudah kayak penyakit, virus gitu ya. Virus mengintip. Jadi benar-benar susah dihilangkan. Lanjut lagi ke scene berikutnya. Nah, di sini Pak Baroto akhirnya datang ke rumah si Bagas karena kegagalannya dan curhat sama Bagas. Ini penyakit dia itu benar-benar tidak bisa dihilangin. Nah, di sini si bos ini sedikit cerita ya, flashback. Dia cerita waktu itu pernah berusaha berobat dan didatengin psikiater ya, psikiater atau psikolog gitu di rumahnya bersama istrinya. Nah, di saat psikiaternya ini datang dan berdialog dengan istrinya, itu memang apa ya, memang jarang banget, penyakit bawaan dari kecil suka banget sama mengintip ya. Jadi benar-benar abnormal banget kata istrinya si bos ini. Dan pada saat istrinya si bos ini mau berbicara sama Pak Baroto, ternyata dia nggak ada. Dan parahnya lagi, karena psikiaternya ini perempuan guys ya. Jadi Pak Baroto ini benar-benar langsung beraksi ya, benar-benar nggak peduli sama istrinya ya, walaupun istrinya lagi di situ padahal. Jadi dia benar-benar masa bodoh ya. Jadi memang sudah tidak tahan ya lihat perempuan yang gimana-gimana, menurut dia itu benar-benar panas. Dan tiba-tiba Pak Eko ini nggak ada ya, pasti cari-cari, nggak taunya Pak Barotonya ini udah di bawah meja gitu. Udah di bawah meja mau ngintip dari kolong meja guys, gila ya. Sini parah banget emang sih, parah banget ya kalau emang ada penyakit seperti itu ya. Nah akhirnya si Jaka ini pun ketawa ya mendengar cerita si bos. Si bos tuh sampai seperti itu gitu loh, apa penyakitnya, dan bisa-bisanya sih kan ada istrinya gitu.
Dan akhirnya di sini Ginny mengingatkan Bagas untuk memakai idenya. Dan artinya supaya si bos ini bisa sembuh, kata Bagas begitu ya. Bisa menyalurkan idenya tanpa kepalanya cenut-cenut lah ya, karena si bos bilang kalau nggak disalurkan hobinya ini, penyakitnya ini, kepalanya pusing banget, migrain gitu kan, karena udah darahnya udah naik, udah panas gitu ya. Oke, langsung Ginny ngetring di meja itu tiba-tiba ada 2 kolor ya, karena mengintipnya sama si Jaka, akhirnya disiapin lah 2 kolor gitu. Nah, di sini Bagas bilang kalau pakai kolor ini bos mengintip itu tidak akan kelihatan, artinya bisa menghilang lah, tapi dengan catatan kalau mau menghilang itu pakai kolornya benar-benar pakai kolor aja. Namanya si bos ya, si bos ini mendengar ada kesaktian ada kesaktian yang bisa tersalurkan untuk hobinya, untuk penyakitnya ini ya pasti percaya lah. Apalagi itu kolor hijau itu, kolornya itu tiba-tiba ada di depan mata dia, jadi semakin percayalah dia. Oke, di scene berikutnya ini ada mertuanya si bos datang ya, dan memang lagi di situ aja sih tiba-tiba ada. Dan ini salah satu bintang tamu juga sebenarnya, selain dua cewek yang jadi anak kos ini. Dan ternyata mertuanya ini sudah tahu kelakuan mantunya yang suka mengintip gitu loh, dan sudah diingatkan. Lagian ngapain sih udah tahu suaminya itu suka ngintip, ngapain lo menerima kos-kosan untuk putri, harusnya cowok aja guys ya gitu. Nah, di scene berikutnya ini terlihat si bos sama Jaka sudah mulai beraksi guys, karena udah pede lah. Dia dapat kolor yang dipakai ini bisa ngilang gitu, artinya nggak ada orang yang bisa melihat dia gitu loh, kecuali yang pakai kolor sendiri gitu. Nah, si Jaka ini mencoba mengingatkan si bos kalau di depannya ada mertuanya, tapi ternyata karena si bos sudah pede, dia memakai kolor hijau, jadi dia langsung mau ngetes gitu loh di depan mertuanya. Dan dibukalah bajunya berdua sama si Jaka, dan mencoba bergerak apakah kelihatan atau tidak. Tapi ternyata guys ternyata emang benar-benar masih kelihatan. Jadi di sini endingnya ya, tujuan Bagas sama Ginny ini sebenarnya membuat Pak Eko ini jerak ya, Pak Broto ini supaya jerak gitu. Jadi pokoknya dikerjain lah gitu, karena Ginny pun juga sebel ya sama laki-laki yang suka ngintip, dan dia perempuan gitu loh. Oke, sekarang ngomongin faktanya guys ya. Faktanya itu rumah yang dipakai rumah si bos itu adalah rumah pemiliknya yang sama dengan rumah yang dipakai Bagas sama Jaka. Jadi rumahnya si bos itu deketan dengan rumah Eramas yang di blok E6 apa blok E9 lupa gua. Jadi itu lokasinya berdekatan dan pemiliknya sama. Gue mau ngasih tahu lagi di sini faktanya juga si Bagas sama Ginny scene-nya cuma dikit di sini. Jadi yang lebih banyak itu bos sama si Jaka. Nah, gue di sini nih sama Ginny waktu syuting episode ini memang ya agak beruntung lah. Dan biasalah kalau di lokasi itu guys ya, kalau ada yang dapat scene dikit tuh biasalah pasti dicengin, wih enak banget nih, enak banget, biasanya begitu. Nah, waktu itu emang diledekin sama Jaka sama Pak Eko, wih enak nih. Ini judulnya apa sih filmnya? Judulnya kan Ginny Oh Ginny gitu, harusnya yang lebih banyak Ginny dan Bagas, tapi memang biasanya cerita yang lucu itu biasanya jatuhnya ke Pak Eko dan si Jaka gitu. Dan biasanya kan sama-sama banyak ya komposisinya, tapi di episode Kolor Ajaib ini bener-bener sedikit ya, gue sama Ginny itu cuman sedikit banget. Oke guys, sekian dulu vlog dari gue Ivan Ray. Thank you banget for watching, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa komen-komen juga ya. Mungkin kalian ada ide juga gue harus bikin vlog apa, atau soal keluarga atau makanan, mungkin ada yang lebih menarik gitu loh.
Karena gue juga mikir kalau misalkan Genie ini sudah gue bahas semuanya, gue mau bikin vlog apa lagi gitu. Oke. Thank you for watching and please like dan subscribe, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa di share ya. Thank you semuanya, bye.